Oke guys, sekarang saya mau kasih tahu cara-cara cek mobil harian ya. Biasanya kita lakukan pagi hari sebelum kita beraktivitas. Orang-orang biasanya bilangnya P2H, pre-start check, atau yang lain. Tapi intinya yang dicek ini yang pertama dibagi dua ya. Yang pertama itu sebelum engine dinyalakan, sama setelah engine dinyalakan. Nah, untuk sebelum engine dinyalakan, ini tergantung mobilnya ya. Kebetulan mobil saya mobil Jepang, jadi ada 5 yang dicek di kompartemen ini. Yang pertama ini oli persneling. Ini harus dicek levelnya guys. Di sini ada garisnya ya, bisa di zoom ke sini. Ini ada tulisan max ya kan, ada garisnya ini. Terus di bawahnya sini ada tulisan min. Nah, tugas kita menjaga agar mengecek, memonitor levelnya antara min sama max ini berada di tengah-tengahnya. Jangan terlalu over, jangan juga terlalu rendah. Oke, yang kedua kita mengecek itu adalah aki. Kebetulan saya pakai aki basah, jadi wajib dicek aki basah. Kalau aki kering saya rasa tidak perlu ya. Yang pertama yang perlu dicek di aki ini ada dua ya. Sama kayak persneling tadi, ada upper level tulisannya sama lower level. Kalau si upper ini dengan si lower ini air akinya itu berada di antara dua ini ya. Nah, ini kita buka satu-satu guys. Bisa kita cek nanti di sini nanti. Bisa diceknya itu nanti bisa dilihat juga ke sini ya kan? Atau dibikin nanti kayak garis bantunya lah. Saya biasanya ceknya pakai visual aja. Kalau misalnya airnya ada yang kurang, kita harus tambah air aki. Bisa kita isi manual, nggak perlu ke bengkel. Nah, ini saya biasanya pakai air aki yang ini. Kebetulan ini mereknya Yuasa. Jadi nanti ada dua jenis air aki ini, yang tutupnya warna biru sama tutupnya warna merah. Nah, untuk refill isi ulang itu pakai yang biru. Tapi kalau untuk dari awal, menambah dari awal itu wajib pakai yang merah. Karena saya belinya ini sudah terisi akinya dan sifat saya hanya mengisi ulang, saya pakai yang biru. Diingat tuh guys ya, jangan sampai yang merah dipakai untuk refill. Yang ketiga kita cek adalah kadar oli. Kadar oli itu biasanya kita ngeceknya pakai oli dipstick namanya. Ini biasanya bentuknya begini guys ya. Nah, ini tinggal ditarik aja ini. Oke. Nah, ini yang di sini kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu pakai tisu yang bersih ya. Habis itu kita masukkan ke dalam. Kita celupkan ke engine-nya. Oke. Habis itu kita tarik. Nah, di sini kan kelihatan ada dua, coba dulu zoom. Ada dua titik ya. Yang pertama titik yang ini, yang kedua titik yang ini. Yang ini nih. Nah, ini adalah titik yang maksimal dari oli engine-nya levelnya. Yang ini titik minimalnya. Jadi kadar yang bagus itu antara ini sama ini. Nah, ini kebetulan saya pakai oli bawaan ya. Jadi udah kilometer 5.000 ya, wajar aja warnanya begini. Kalau biasanya habis ganti oli per 10.000, itu tergantung mobilnya juga, dia lebih terang lah. Oke, kita masukkan lagi ya.
Oke, yang keempat adalah cek cairan pendingin atau radiator. Nah, ini pastikan membuka ini jangan pas engine panas ya. Seperti saya bilang tadi, sebelum engine dinyalakan, minimal 8 jam sebelum engine dinyalakan. Karena kalau ini pas panas dibuka, ini kayak air mendidih, bahaya. Oke, yang dicek itu sebenarnya di sininya aja guys. Jadi ini kayak ada tangkinya itu. Jadi dari tangki sini nanti masuk ke dalam sini. Nah, ini sama kayak cek yang lain. Ini ada batas minimum, sama di sini ada batas maksimum. Nah, kita menjaga airnya ini ada di sini. Kalau misalnya kurang itu bisa ke dealer. Nah, saya kan mobilnya Jepang nih, mobil Toyota. Jadi saya beli ini di dealer, harganya sampai 50.000. Nah, tinggal diisi aja nanti. Terakhir itu cairan wiper. Cairan wiper ini juga sama kayak yang lain, ada tulisan ini, malah tulisannya ini half nih, half. Sama ada maksimalnya. Nah, untuk air wiper sendiri itu bisa pakai air yang bersih guys ya. Kalau misalnya kita mau air dari pompa atau air dari ledeng atau pump, itu pastikan disaring dulu sebelum dimasukkan ke sini. Takutnya nanti ada kotoran yang masuk nanti ke wiper yang di sini, ada lubang yang nggak bisa keluar, jadi sumbat nanti dia. Nah, biasanya dicampur juga dengan cairan pembersih. Itu biasanya saya pakai merek Kit. Oke, itu dulu untuk yang kompartemen mesin ya. Kita lanjut ke setelah engine dinyalakan. Oke guys, yang kedua setelah engine dinyalakan, yang pertama kita cek adalah lampu-lampu dulu guys ya. Oke, untuk yang pertama kita nyalakan dulu lampu kecil, lampu senja. Nah, itu udah nyala dua-duanya. Lampu kota, oke, nyala dua-duanya. Lampu jauh, oke, nyala semua guys ya. Oke, kita nyalakan lampu fog lamp. Oke, nyala guys ya fog lampnya ya. Oke, sein kiri, sein kanan, hajar. Oke, nyala semua ya guys. Oke, sekarang kita cek untuk lampu yang sebelah belakang. Lampu mundur, oke, nyala dua-duanya. Lampu rem, oke, nyala semua. Sekarang nyalain lampu kota. Oke, sudah nyala. Lampu biasa, lampu senja, nyala. Terus lampu jauh, nyala juga ya. Lampu rem, oke, nyala juga. Sekarang lampu mundur, oke, nyala semua ya. Oke, sein kanan, sein kiri, hajar. Sekarang kita mau ngecek ban ya, yang terakhir ya. Jadi sambil manasin engine mobil kita bisa ngecek ban. Ada dua yang dicek. Yang pertama adalah anginnya sama bautnya. Kalau anginnya pakai ini dia kan. Jadi nanti kita colokkan ke sini ya. Kita buka dulu pentilnya. Baru kita tekan. Nah, baru nanti di sini kelihatan nanti dia berapa angkanya. Nah, ini kita pasin nanti sama tekanan roda depan sama belakang. Kalau misalnya tekanan rodanya kurang, ya wajib kita isi lagi. Oke. Setelah itu kita cek baut roda ya. Jadi kita pastikan baut roda ini udah kencang. Yang dikasih sama mobil itu pakai alat ini ya. Cuman ini dia pakai kaki dia biar bisa kerasa. Cuman setelah saya cek dari buku manual, dia menyatakan kencang tangan. Jadi ini nggak efektif. Jadi kita pakai yang ini guys.
bisa dipanjangin, dikecilin. Harganya paling 100.000 ini. Habis itu dikencangin. Ingat ya, untuk mengencangkan itu arah jarum jam. Pertama dari sini baru loncat satu bautnya, loncat lagi, loncat lagi. Nah, terakhir nanti ini. Jadi ada 5 baut per ban, itu tergantung mobilnya ya. Ada juga yang 4, ada juga yang 6. Berarti dikalikan 4 roda semuanya dicek. Untuk pengencengan baut roda ini biasanya saya lakukan per 200 km. Ya kan, wajib dicek ini per 200 km. Kalau untuk tekanan anginnya sendiri itu bisa dicek itu per 1000 km biasanya. Itu bisa berkurang 2 sampai 3 PSI. Kalau untuk engine itu wajib tiap hari, ya kan? Nanti jangan lupa untuk membersihkan kaca. Membersihkan kaca ini bisa pakai, ada cairan yang khusus juga, atau kalau mau yang lebih murah ya pakai air sabun ya. Oke guys, jangan lupa cek klakson juga ya. Saya rasa itu aja dulu guys ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.